Saya tinggal di asrama yang asramanya itu bersebelahan. terbuat dari apa namanya? Bambu. Pagar bambu. Jadi kan pasti ada lubang-lubangnya gitu ya. Betul. Kalau kita ngobrol itu pasti terdengar di Mm-mm. semua kamar. Jadi itu saya manfaatkan untuk belajar jadi seorang penyiar. Siap. Sebelum tidur itu saya cuap-cuap dulu nih, seolah-olah Cuap-cuap sendiri. seolah-olah jadi seorang penyiar bener. gitu. Udah jadi seorang penyiar begitu ya. Bener. Jadi kebetulan teman-teman suka. Mm-mm. Oh saya mau pesan lagu nih Mbak Alisa gitu kan. Mm. Kemudian oh ya ini mau pesan lagu dan lain sebagainya dah. Iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Iwan Fikri di Sastabaya Podcast. Sobat Sastabaya Podcast, kali ini kita kedatangan tamu nih. Seorang pendidik sekaligus seorang penyiar radio nih. Oke, kita kupas habis nih di Sastabaya Podcast. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bu Khairatun Nisa ya. Iya, Oke, gimana kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali kita ketemu di Sastabaya Podcast ya pagi hari ini. Iya, Pak Guru ya. Oke. Oke, untuk lebih akrabnya silakan Ibu Guru perkenalkan diri dulu. Baik, Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau Sobat wabarakatuh. Sastabaya Podcast dimanapun berada, kenalkan saya Khairatun Hisan. Saya lahir di Batu Belik, Aikmel, tanggal 27 November 1983. Siap. Ya, gimana nih ceritanya? Ya. Cerita pendidikannya nih gimana nih? Oh ya, pendidikan. Tentu yang namanya kita jadi seorang pendidik tentu melewati jenjang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Silakan Bu Guru. Baik, jadi saya sekolahnya di MINW Aikmel. Kemudian lanjut ke MTS Mu'alimat NW Pancor. Siap. Lanjut lagi ke Madrasah Aliyah Mu'alimat NW Pancor. Jadi di Mu'alimat itu khusus sekolah perempuan Pak Guru, nggak ada laki-lakinya. Oh, berarti dipisah ya? Iya, jadi kalau cowok itu sekolahnya Mu'alimin namanya. Itu berbeda sekolahnya dengan yang Mu'alimat. Oh, berarti beda dengan sekolah umum yang lain ya? Benar. Jadi kalau sekolah umum kan yang campur. Cewek sama cowok campur. Benar. Kalau di Mu'alimat itu khusus perempuan. Mu'alimat. Oke, sip. Mantap. Nah, lanjut lagi Pak Guru. Terakhir saya di STKIP Hamzan Muadi Pancor yang sekarang disebut dengan Universitas Hamzan Muadi Pancor. Iya. Keren banget. Iya. Oke Bu Guru, ini nih dengar nih Bu Guru ya. Bu Guru nih pernah menjadi seorang penyiar radio nih. Tahu aja Pak Guru. Saya dengar nih. Oh, dengar. Coba ceritakan Bu Guru nih, gimana pengalamannya selama jadi seorang penyiar? Kemudian apa saja yang pernah dilakukan selama jadi penyiar di radio? Jadi penyiar itu dulu di tahun 2006 ke bawah. Dari 2005 sampai 2006 kalau tidak salah Pak Guru. Betul. Jadi awalnya hanya sekedar hobi saja Pak Guru. Nah, jadi waktu aliyah dulu saya suka dengar radio kan. Kemudian menghayal itu jadi seorang penyiar itu kayaknya asik ya gitu. Jadi saya mendengarkan, saya belajar, gitu kan. Kemudian kebetulan saya tinggal di asrama yang asramanya itu bersebelahan. Terbuat dari apa namanya? Bambu. Pagar bambu. Jadi kan pasti ada lubang-lubangnya gitu ya. Betul. Kalau kita ngobrol itu pasti terdengar di semua kamar. Jadi itu saya manfaatkan untuk belajar jadi seorang penyiar. Siap. Sebelum tidur itu saya cuap-cuap dulu nih, seolah-olah cuap-cuap sendiri. Seolah-olah jadi seorang penyiar gitu. Udah jadi seorang penyiar begitu ya. Jadi kebetulan teman-teman suka. Oh saya mau pesan lagu nih Mbak Alisa gitu kan. Kemudian oh ya ini mau pesan lagu dan lain sebagainya dah. Kebetulan pas waktu kuliah radio RHN itu waktu itu dibuat. Oh punya radio ya punya kampusnya radio ya? Ya di kampusnya ada radio namanya RHN. Oh siap. Dan awal-awal itu saya kesana main-main aja. Mau tahu gimana sih caranya orang siaran? Bagaimana sih rasanya di dalam ruangan gitu kan? Siap. Nonton aja dulu Pak Guru. Wah kayaknya asik nih gitu.
Iya. Kebetulan ada namanya request dulu Pak Guru ya, yang request yang terbuat kertas, dari lembaran kertas gitu. Permintaan nyanyian apa gitu, lagu apa gitu ya. Iya. Itu saya pungut itu Pak Guru. Kan udah jadi sampah ya, saya pungut lagi, saya pakai belajar di kos. Kemudian ada koran, saya pakai belajar baca berita, seolah-olah jadi pembawa berita gitu kan. Seolah-olah jadi penyiar beneran gitu. Ya, jadi itu saya lakukan setiap hari. Iya. Yang namanya hobi Pak Guru ya, tidak bosan kita lakukan walaupun setiap hari. Nah, setelah itu hari berikutnya saya main-main, setiap hari saya main-main ke radio. Dan kebetulan saya ketemu sama penyiarnya. Saya curhatin nih, saya mau jadi penyiar Pak. Jadi bagaimana nih caranya gitu kan? Iya. Oh ya kamu coba aja, besok datang ya gitu. Dikasih sama orang yang punya ini. Langsung dikasih. Karena orang radio dia dikasih siaran langsung gitu. Iya, awalnya sih belajar dulu dicoba. Kemudian, tapi saya kan masih belum ada pengalaman jadi ini, tidak apa-apa nanti saya dampingi gitu kan. Kemudian didampingi dan oh ya, kamu udah mulai bisa, udah saya tinggalin aja, kamu sendiri aja siarannya gitu kan. Ya berlanjut hari demi hari gitu. Kemudian pas waktu nyusun skripsi di akhir pendidikan. Nyusun skripsi Pak Guru. Jadi minta izin untuk istirahat sebentar gitu untuk kan. Untuk siaran. Jadi berhenti siaran, fokus ke skripsi dulu. Nah, setelah selesai skripsi ada lagi? Enggak sempat Pak Guru. Ada temen yang nawarin ke FM. Oke. Ke apa sih namanya? Ke LBC Radio yang di Selong, yang di Bermis ya. Jadi ada yang nawarin, "Mbak mau jadi penyiar nggak di sini? Ada radio baru gitu kan." Kalau FM itu kan lebih banyak fansnya daripada yang AM. Benar. Kemudian saya terima tawaran temen itu dan akhirnya saya jadi penyiar LBC waktu itu. Seru untuk banget. mengisi kekosongan, ya. Dari semenjak kuliah sampai selesai kuliah masih siaran gitu. Masih siaran. Ya. Luar jadi biasa. Di LBC itu untuk mengisi waktu saya selesai nyusun skripsi dengan waktu ujiannya. Luang, ujian. Kemudian selesai ujian, saya berhenti lagi dari LBC. Karena mengingat waktu itu masih ngekos dan harus bayar kos tiap bulan. Karena radio belum ada gajinya Pak Guru ya. Iya. Jadi kasihan juga kalau orang tua dipaksa harus bayar kos, sedangkan kita hanya penyiar yang belum ada gajinya gitu. Jadi terpaksa pulang ke rumah. Pas waktu di rumah itu ada lagi radio yang muncul, radio baru namanya Best FM. Siaran lagi di situ. Siaran lagi, diajak lagi sama teman. Nah, beberapa bulan kemudian jodoh menjemput Pak Guru. Ya. Oke Bu Guru, menarik nih ceritanya Bu Guru ya. Jadi pindah dari satu radio ke radio yang lain, iya kan ceritanya. Ya, nah sekarang selama Bu Guru jadi penyiar, jadi seorang pandu siar nih, tentu punya kesannya, suka dukanya. Ya. Kira-kira gimana suka dukanya selama siaran dari radio satu ke radio yang lain? Tentu ada banyak suka dukanya. Jelas ya. Jadi jadi penyiar itu banyak sukanya Pak Guru. Banyak sukanya. Benar. Kenapa? Karena banyak teman, menambah teman gitu kan. Benar. Dari yang tidak hanya lokal tapi di luar wilayah siaran juga banyak gitu. Walaupun kita tidak lihat wajahnya tetapi seolah-olah kita akrab. Betul. Karena setiap hari minta lagu, request ini, request itu gitu kan. Jadi seolah kita akrab lewat udara gitu Pak Guru ya. Keren. Kemudian positifnya kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif yang mungkin kedepannya akan mendukung cita-cita yang ingin kita raih. Itu aja supaya tidak waktunya tidak sia-sia Pak Guru. Kan masa muda itu masa yang apa namanya tuh, kayak lagunya Roma. Masa muda. Iya, jadi harus diisi dengan hal-hal yang positif. Hal-hal positif ya. Oke. Dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke Bu Guru. Jadi mendengar cerita dari Bu Guru selama siaran dari radio ke radio yang lain, dari satu radio ke radio yang lain gitu ya. Nah, lalu sekarang Ibu Guru alih profesi nih, jadi seorang pendidik, jadi seorang guru ya.
Apa nih kira-kira yang melatar belakangi sehingga sekarang Ibu Guru menjadi seorang pendidik nih? Ya. Apa kira-kira? Sebenarnya bukan alih profesi. Penyiar radio itu hanya penyaluran hobi saja, hanya ingin mengisi waktu-waktu yang luang itu dengan hal yang positif. Kemudian kalau guru itu memang profesi cita-cita dari dulu Pak Guru ya. Siap. Dan kebetulan sekolahnya juga di sekolah keguruan, jadi mau tidak mau harus jadi guru Pak Guru ya. Jadi kasihan juga setelah sekian tahun kita capek-capek menuntut ilmu, kasihan ijazahnya kalau tidak dimanfaatkan, gitu kan Pak Guru. Jadi profesi guru ini memang keinginan dari dulu, ya, gitu. Sip. Ya jadi. Oke. Ini Bu Guru, sekarang saya mau tanya nih, status kepegawaiannya Bu Guru nih. Oke, sampai saat ini, apakah seorang PNS, seorang GTT, atau yang lain? Saya hanya seorang guru honor. Seorang guru honor. Tapi mau tidak mau harus dijalani. Sudah berapa tahun Bu Guru? Dari 2006 sampai sekarang itu berapa tahun Pak Guru? Sudah puluhan tahun lebih gitu ya. Siap. Jadi ya harus dijalani dengan baik dan benar. Karena memang sudah tanggung jawab sebagai seorang pendidik gitu kan Pak Guru. Oke, sebelum ditempatkan di sekolah SMP Negeri 1 atau 3 Pinggabaya, sebelumnya di mana Bu Guru? Dari di tahun 2006 itu saya ngajar di MTS NW Mamben Laut namanya. Kemudian dan alhamdulillah diterima juga di tahun 2008 itu di SMPN 1 Wanasaba. Sampai tahun 2013 kalau nggak salah Pak Guru ya. Jadi kurang lebih 5 tahun saya di SMPN 1 Wanasaba. Dan saya minta resign karena waktu itu sertifikasinya di MTS NW Mamben. Wow, keren. Sudah sertifikasi Bu Guru ya? Alhamdulillah Pak Guru. Luar biasa. Saya sudah sertifikasinya di MTS, jadi mau tidak mau harus fokusnya di Satminkal. Gitu ya. Ya, Satminkalnya waktu itu di MTS Pak Guru. Jadi harus 24 jam. Dan kebetulan di MTS itu juga ada asrama putrinya. Jadi mau tidak mau harus fokus gitu Pak Guru ya. Jadi minta resign di SMPN 1 Wanasaba. Nah, beberapa tahun kemudian ada gejolak di MTS. Ya, dengan terpaksa dan iya benar. Terpaksa MTS-nya harus ditutup. Karena siswanya waktu itu tidak ada. Nah, pindah dari MTS lanjut ke ceritanya ngadu nasib ke Bali Pak Guru ya. Siapa tahu di Bali itu lebih baik kehidupannya gitu. Ke Bali nih. Ke Bali itu cuma 1 tahun Pak Guru, di situ juga ngajar, tapi MI Tawakal namanya. Iya, kalau di Bali itu swasta lebih maju daripada negerinya. Yang saya tahu Pak Guru waktu selama di sana. Ngajar juga di situ. Nah, setelah hampir 1 tahun, kok enggak ada perubahan rasanya gitu. Kok enggak betah ya jauh dari keluarga gitu kan? Jadi anak rantauan harus siap mental jauh dari keluarga gitu Pak Guru. Ya, jadi itu alasannya kenapa saya balik lagi ke Lombok. Nah, 1 tahun pas ngajar di MI Tawakal namanya. Di Bali. Kemudian balik ke Lombok karena kebetulan waktu pas saya balik itu MTS-nya buka lagi. Setelah vakum sekian tahun buka lagi, kemudian saya masuk lagi ke MTS itu gitu Pak Guru. Kemudian lanjut lagi ke madrasah aliyahnya karena satu atap Pak Guru. Jadi selain saya ngajar di MTS itu saya juga ngajar di MA-nya. Kemudian beberapa tahun lagi gejolak lagi datang. Terpaksa ditutup lagi ini sekolahnya. Sekolahnya ditutup lagi. Tuh Masya Allah. Pokoknya kalau kita cerita sangat panjang sejarahnya. Ya, tutup lagi. Kemudian terpaksa saya minta di MTS NW Tembeng Putih namanya. Dengan syarat kalau misalkan terjadi apa-apa dengan kepala sekolahnya, saya siap mencari lagi ke tempat yang lain. Karena kepala sekolahnya itu guru matematika juga Pak Guru. Dan 1 tahun kemudian benar terjadi apa-apa. Kepala sekolahnya berubah status menjadi guru biasa dan yang dengan terpaksa jam saya diambil. Gitu Pak Guru ceritanya. Kemudian lagi nih nyari ke sana kemari lagi Pak Guru. Akhirnya dapat di
Kokok Keru namanya sekarang. Kokok Keru. Alhamdulillah Kokok Keru. Dan ada juga yang nawarin, kenapa enggak coba di SMP Satap Lingga gitu kan? Kemudian saya kesini menemui kepala sekolahnya, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Dan dapat syukurnya Pak Guru ya, waktu saya kesini untuk minta jam, ada informasi menarik saya rasa. Ada podcast Sastabaya gitu kan. Aduh Masya Allah, ini hobi yang dulu pernah hilang, anggap saja hilang Pak Guru karena sudah tidak ada radio sekarang ya. Sudah lama vakum gitu. Hobi yang dulu pernah hilang ini sekarang bisa muncul lagi nih gitu. Oke, mendengar cerita Bu Guru yang panjang lebar tadi ya. Panjang lebar. Jadi lumayan panjang pengabdiannya Bu Guru ya. Masya Allah dari 2006. Dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, dari sekolah swasta yang satu ke sekolah negeri yang lain. Apa kira-kira yang membuat Ibu Guru ini bertahan sampai sekarang? Kalau kita lihat dari besaran honor dan lain sebagainya itu kan tidak sebanding. Tidak sebanding dengan perjuangan Ibu Guru. Iya benar. Ya karena sudah terlatih. Kan moto dari Kemenak itu Pak Guru ya. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Mantap. Mau tidak mau ini sudah mendarah daging Pak Guru. Jadi ikhlas beramal. Mungkin kita tidak bisa beramal dengan uang. Minimal kita beramalnya dengan ilmu saja Pak Guru. Luar biasa Bu Guru. Jadi ilmu kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi banyak siswa yang kita bisa ajarkan, kita berikan ilmu yang kita punya, kan begitu Pak Guru ya. Itu juga membuat kita merasa bahagia bisa mengamalkan ilmu yang kita punya. Seorang pendidik sebelumnya Ibu Guru menjadi seorang penyiar nih, ya. Iya. Jadi apa nih kira-kira perbedaan antara rutinitas sebelumnya dengan rutinitas sekarang menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru? Apa nih bedanya Bu Guru? Bedanya karena waktu jadi penyiar itu saya masih muda Pak Guru ya. Masih muda. Jadi waktu luang itu banyak sekali. Banyak untuk bersosialisasi dengan teman-teman, banyak untuk cari ilmu gitu ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, nah pas waktu jadi pendidik itu sudah berkeluarga Pak Guru ya. Jadi waktunya itu lebih banyak untuk keluarga dan mengajar. Apalagi yang diajar itu banyak orang gitu Pak Guru ya, semakin sibuk. Tapi sebenarnya mirip-mirip. Kalau jadi penyiar itu kan cuap-cuapnya di dalam ruangan sendiri gitu Pak ya. Nah kalau jadi seorang pendidik itu cuap-cuapnya di depan banyak siswa. Nah itu tempat senangnya jadi penyiar ya itu bicara sendiri, tidak ada masalah yang timbul gitu kan. Tapi kalau jadi guru itu belum lagi anak-anak yang susahnya itu bedanya ya Bu Guru ya. Jadi kalau seorang penyiar beda sendiri. Gitu. Nah sekarang saya ingin tahu nih Bu Guru nih suka dukanya sebagai seorang guru nih, seorang pendidik. Suka dukanya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, di dalam mengajar ada siswa yang begini, yang begitu. Gitu. Benar. Sukanya sebagai seorang pendidik itu antar sesama guru itu terjadi persahabatan yang erat seolah sebagai seorang saudara gitu kan Pak Guru ya. Nah dukanya itu waktu anak-anak ada yang main-main waktu dijelaskan, mungkin enggak ngerjakan PR. Enggak ngerjain PR. Parah sudah. Bener. Kalau sudah dikasih tugas sudah dikerjakan sudah luar biasa. Itu yang membuat kadang-kadang aduh kenapa ya gitu. Kemudian tapi tempat senangnya kalau anak yang suka dengan matematika itu Pak Guru ya, dia senang melakukan, kalau dikasih latihan itu senang melakukan, senang menyelesaikan gitu. Walaupun salah, enggak masalah. Namanya saja masih belajar Pak Guru. Oke Bu Guru. Jadi tadi sudah diceritakan ya. Sampai saat ini nih Bu Guru nih. Bu Guru kan masih profesinya masih menjadi seorang guru nih Bu Guru ya. Setiap hari ngajar pulang gitu ya. Nah, jadi kira-kira ada enggak profesi yang lain selain seorang pendidik yang sekarang nih Bu Guru? Bukan sekarang. yang dulu, yang sekarang nih.
Ada. Selain ibu guru mengajar di sekolah, ada enggak profesi lain? Ada. Mungkin bisnis lah. Kalau hanya sekedar mengandalkan gaji guru itu mungkin tidak cukup Pak Guru ya untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang semuanya naik gitu kan ya. Harga kebutuhan pokok, dan solusinya jualan online. Jualan baju, jualan kalau ada yang nawarin Bu promosiin makanannya dong. Bu guru juga jualan online ya? Jualan online. Iya. Tapi tepat susahnya yang sekarang Pak Guru, kita saingannya dengan TikTok, kita saingannya dengan Shopee yang harganya lebih murah. Kadang-kadang free ongkir. Nah, itu tempat susahnya. Jadi harus siap bersaing. Bener, kita kalah saing dari toko-toko besar yang online itu Pak Guru. Oke, siap. Luar biasa Bu Guru. Oke, tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu. Oke, mungkin Bu Khairatun Hisan, mungkin ada kata-kata atau bahasa penutup nih yang ingin disampaikan ke pemirsa Sastabaya Podcast. Silakan Bu Guru. Baiklah, untuk anak-anakku SMPN Satap 3 Pringgabaya khususnya, dan untuk pendengar podcast Sastabaya Podcast ya, dimanapun berada, istilah waktu kalian dengan hal-hal yang positif, karena sekarang banyak kita lihat di berita-berita Pak Guru ada pembelian segala macam, itu karena mereka tidak ingin mengisi waktunya dengan hal positif. Benar. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang kurang bagus. Jadi saya minta untuk anak-anakku dimanapun, silahkan isi waktu kalian dengan hal-hal yang positif. Apalagi sekarang di sekolahnya sudah disiapkan podcast, jadi manfaatkan itu dengan ekskul yang baik. Gitu. Ada minat dan bakat. Benar, itu silahkan manfaatkan dengan baik. Ada P5 namanya gitu. Supaya masa depannya lebih cerah gitu Pak Guru ya. Jadi kalau diisi dengan hal yang hura-hura, kalau diisi dengan hura-hura nggak tahu bagaimana ke depannya gitu kan. Jadi saya minta untuk anak-anakku dimanapun, mari manfaatkan podcast yang sudah disiapkan oleh sekolahnya. Oke Bu Guru, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan kami, sudah berbagi pengalaman ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri. Iya. Untuk pemirsa Sastabaya Podcast juga ya. Benar. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik. Sastabaya Podcast. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.